7 creepypasta teraneh part 19. Yang keenam, Red Villager. Pada suatu waktu ada seseorang bernama Fandi yang sedang berada di rumah saljunya di Minecraft dan sedang bermain petak umpet dengan temannya Malcolm. Malcolm ini sering menakut-nakuti Fandi dengan mencet hal-hal yang aneh. Saat sedang bolak-balik mencari Malcolm di dalam rumah salju, tiba-tiba dia adalah Malcolm, temannya Fandi. Kemudian Malcolm berkata ingin pergi mencari village, sedangkan Fandi pergi untuk mining. Akan tetapi saat Malcolm menemukan sebuah village, Malcolm berkata bahwa sepertinya village yang ia temukan itu sudah dijarah sebelumnya. Isi chestnya kosong dan tidak ada villager sama sekali. Di situ mereka semakin kebingungan karena sebenarnya mereka baru bermain 2 hari saja di server itu. Dan tiba-tiba Malcolm menemukan sesuatu yang janggal. Dia menemukan seperti ada benda besar yang terlihat seperti struktur. Kemudian Malcolm menyuruh Fandi untuk menghampirinya. Fandi pun menghampiri Malcolm dan cukup terkejut dengan tingginya bangunan yang ditemukan Malcolm. Di depan bangunan itu mereka menemukan pintu masuk untuk masuk ke dalam benda besar itu. Akan tetapi sayangnya ada barrier block yang menghalangi sekeliling tempat tersebut. Mereka pun memutuskan untuk pulang dulu dan kembali lagi nanti setelah mereka memiliki cukup persiapan, weapon, dan armor. Akan tetapi saat mereka dalam perjalanan pulang, Fandi melihat sekilas ada orang yang sedang berdiri di pinggir pohon menggunakan baju merah lalu menghilang. Lalu saat mereka sampai di rumah Iglo, mereka dikejutkan dengan kasur mereka yang berpindah tempat dan isi chest yang mereka miliki telah menghilang. Ini sangat aneh karena seharusnya server mereka hanya bisa dimasuki mereka berdua saja. Dan di situ mereka menyadari pasti ada orang lain yang diam-diam masuk ke server mereka, membuat benda struktur besar sekaligus mengacaukan rumah mereka. Karena hal itu, mereka memutuskan untuk berpencar melihat ke sekitar, mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akan tetapi setelah mereka berputar-putar, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Sesampainya di rumah mereka kembali, mereka dikejutkan dengan hilangnya wortel di taman mereka dan terbukanya pintu rumah iglo mereka. Saat mereka mengecek kembali chest mereka, Fandi menemukan sebuah buku yang isinya bertuliskan red dan dituliskan berkali-kali di lembaran tersebut. Dan saat mereka akan keluar dari rumah, mereka melihat ada orang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan, lalu menghilang. Dan tanpa basa-basi, mereka pun mencoba mengejarnya. Lalu sesampainya mereka di sana, bukannya menemukan orang yang sedang mengawasi mereka, melainkan ada sebuah sign yang bertuliskan red lagi, yang dituliskan berulang kali. Dan ada sebuah wool yang berwarna merah. Dan saat itu juga mereka melihat villager berbaju merah di atas pegunungan dan sedang menuju ke arah rumah iglo mereka. Tapi sayangnya saat mereka sampai di rumah iglonya, red villager itu telah menghilang dan ada kebakaran di samping-samping rumahnya. Kemudian sesaat setelah mereka masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada barrier block yang menghalangi jalan keluar mereka. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun mencoba menggali ke bawah tanah dan untungnya berhasil keluar. Namun seketika di kolom chat mereka muncul tulisan teleportasi akan dimulai dalam 10 detik. Setelah 10 detik, mereka terteleport ke benda besar struktur tadi dan tiba-tiba seorang red villager datang dari pintu luar. Malcolm pun berusaha untuk membunuh villager itu, akan tetapi Malcolm malah mati hanya dalam sekali hit. Lalu Fandi pun berusaha untuk kabur melalui lubang yang ada di sana. Lagi-lagi itu bukan hal yang baik. Hal itu malah membuatnya terjebak, lalu red villager masuk dari atas lubang dan Fandi pun mati hanya dengan diinjak oleh red villager itu. Setelah mereka respawn lagi, Malcolm mencoba mengecek benda struktur besar tadi, tapi anehnya struktur itu telah menghilang. Begitu juga dengan village-nya. Yang tersisa hanyalah jejak dirt pad-nya saja. Yang ketujuh, Jukebox Head Part 2. Ada 2 player, Axel dan Frank, yang sedang menyelidiki sebuah survival server. Server itu terus kehilangan pemain aktifnya sampai hampir kosong. Dan mereka ingin menyelidiki dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Axel dan Frank menjelajahi map server tersebut, mereka sempat berpikir kemungkinan besar server itu sepi karena playernya semakin bosan dengan server yang tidak pernah diupdate.
Axel pun bingung mengapa ada blok ore yang ada di tanah tetapi isi chestnya malah kosong. Dan tempat-tempat di situ sangat sunyi dan sangat kosong, layaknya tempat tak berpenghuni. Frank melihat ke atas dan melihat ada sebuah tower yang melayang dan mencoba untuk mengecek tower tersebut. Tapi sebelum itu, mereka pergi ke tempat mereka awal spawn dulu untuk mengambil peralatan yang ada di starter chest. Akan tetapi, chest yang seharusnya ada di tempat itu kini telah menghilang. Dan tiba-tiba terdengar suara musik disk yang menyala. Padahal seharusnya tidak ada siapapun selain mereka berdua di server itu. Lalu mereka pun pergi mencari sumber suara dari musik itu. Yang dimana suara tersebut makin terdengar keras saat mereka menaiki sebuah tower. Akan tetapi saat mereka sampai di atas, suara musik itu langsung menghilang. Saat mereka pergi turun ke bawah lagi dan melihat keluar, mereka melihat kabut yang tiba-tiba bermunculan di dekat mereka. Axel sudah men-setting view distance-nya menjadi 14, tetapi masih saja berkabut. Dan Axel juga melihat ada sesuatu di atas tower. Kemudian memutuskan untuk mengecek tower itu lagi. Tetapi saat mereka pergi ke atas tower, lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Axel mengatakan kepada Frank untuk berpencar, mencari siapa sebenarnya orang yang sedang menstalking mereka berdua. Tetapi mau bagaimanapun mereka berusaha, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Karena mereka pantang menyerah, mereka berpencar lagi untuk kedua kalinya. Setelah itu, Frank akhirnya berhasil menemukan suatu jalan menuju ke bawah tanah yang dimana tempat itu terlihat sangat mengerikan. Tapi saat Frank kembali ke tempat Axel, Axel mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu dan sesuatu itu seperti menyerang dirinya sampai darahnya sisa satu. Mereka berdua pun segera lari karena mendengar suara musik disk yang semakin mendekat ke arah mereka. Bahkan mereka sampai bersembunyi di dalam air menunggu suara musik disk itu menghilang. Akan tetapi saat mereka kembali ke permukaan, mereka kembali mendengar suara musik disk itu lagi. Namun sekarang musiknya diputar terbalik. Karena rasa penasaran yang sangat tinggi, mereka pun mencari-cari lokasi asal dari musik disk tersebut. Kemudian Frank pun memberitahu kepada Axel tentang ruang bawah tanah yang tadi sempat Frank temukan. Dan mereka mulai memasuki tempat tersebut. Sesampainya mereka di bawah, mereka melihat-lihat ke sekitar dan berhasil menemukan sebuah patung yang sangat besar. Tapi tiba-tiba shader yang mereka gunakan berubah menjadi default dan ternyata patung yang mereka temukan adalah patung jukebox. Sesaat mereka ingin pergi keluar meninggalkan tempat itu, ada sesosok jukebox head yang sedang berdiri di hadapan mereka. Dan jukebox head itu langsung mulai mengejar Axel. Entah kemana perginya Axel dan jukebox head itu, tapi tiba-tiba Axel mati dan langsung meninggalkan server tanpa berkabar sedikit pun. Dan saat Frank keluar dari ruang bawah tanah, tiba-tiba setelah itu dikatakan bahwa akun mereka berdua terbanet dari server itu selama 13 tahun. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 19. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya. Jadi udah itu aja dan thank you. Bye bye.